dia menghayalkan kita, dia melihat foto-foto saat masih bersama kita dulu, dia mengintip media sosial kita, dia kangen sampai berbesmili, itu akan memancarkan gelombang sinyal yang sangat kuat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu gak bisa melupakan mantan karena mantan sombong. Bilang sudah gak cinta, gak akan balik, tapi diam-diam masih nangis kejer merindukanmu. Jadi salah satu hambatan terbesar ya, orang bisa bersatu bersama, menikah dengan orang yang ia cintai, itu adalah faktor gengsi. Ada begitu banyak orang yang gagal menikah dengan orang yang ia cintai karena faktor gengsi. Gengsi itu muncul dari ego yang sangat besar. Nah, mantan itu tipe dan karakternya seperti itu. Egonya besar. Orang yang egois ya, itu dia selalu mengedepankan keinginannya. Dia harus selalu diprioritaskan, dia harus selalu jadi nomor satu. Dan orang yang egonya besar, gengsinya besar, ya, itu misal kalau kuliah tuh ya, lebih baik dia dapat nilai yang jelek dari dosen, ya, ujian nilainya jelek, daripada dia harus bertanya kepada temannya. Ya, nah itu namanya orang-orang yang egois dan gengsinya besar. Nah, kira-kira mantan itu tipenya seperti itu. Maka saat perpisahan terjadi, wajar kalau dia ngomong sudah tidak cinta, tidak akan pernah balik kepada kita lagi. Nah, orang-orang yang sombong dan egois itu biasanya seperti itu. Tapi apa yang kita rasakan, kita gak bisa melupakan dia. Ya, terlepas segala kesombongannya itu, ya, dan seterusnya, kita terus mencintainya. Karena sesungguhnya tanpa kita sadari, kita dan mantan setiap hari, setiap saat masih terhubung. Di balik kesombongannya itu mantan masih nangis kejer, mencintai dan merindukan kita. Dan itu yang membuat kita jadi tidak bisa melupakannya sekuat apapun kita berusaha, cara apapun yang kita pilih untuk bisa segera move on darinya. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kenapa kita begitu sulit melupakan mantan? Lah ya karena mantan selalu terkoneksi, terhubung dengan kita tanpa kita sadari. Ya, coba kalau mantan seperti apa yang dia katakan. Dia betul-betul sudah melupakan kita, tidak kangen kita, tidak cinta kita, dan tidak akan pernah balik kepada kita. Maka otomatis kok, ya, meskipun tidak terlalu cepat, kita akan bisa melupakannya. Ya, bukan lupa wajahnya, bukan lupa namanya, bukan lupa rumahnya di mana, bukan lupa orang tuanya siapa, bukan. Kalau itu, memori itu akan selalu ada. Bahkan
Saat SD kita belajar teorinya Archimedes ya. Sampai hari ini meskipun teorinya kita sudah lupa, nama Archimedes masih kita ingat, ya tidak? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Tapi rasa yang bisa hilang, pudar dari diri kita. Jadi contohnya gini, kalau rasa cinta itu pudar, maka misal ya, tiba-tiba nih papasan dengan mantan sedang digandeng orang lain. Oh ya sudah, rasanya seperti kita melihat orang lain digandeng dengan pasangannya atau papasan dengan kenalan yang digandeng oleh pasangannya. Tidak ada lagi rasa penasaran kepada mantan ya. Jadi ngintip Instagram mantan, malas banget, buang-buang waktu, sia-sia. Nah, jadi itu kalau kita merasakan bahwa rasa cinta itu sudah pudar, atau dengan kata lain kita sudah melupakan mantan. Tapi ini tidak. Ya, cinta itu kan adalah perhatian, rasa cemburu, rasa penasaran. Nah, rasa itu selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena mantan diam-diam juga selalu memikirkan kita. Mantan ini ya, dalam istilah psikologi, dia akismes. Akismes itu adalah keadaan psikologi pada diri seseorang ketika dia pura-pura menolak sesuatu yang sebenarnya amat sangat dia inginkan. Ya, lagi lapar nih, ditawari makan sama teman, tapi karena ego, malu, apa yang kita lakukan? Akismes. Terima kasih, saya kenyang. Padahal begitu teman tadi pergi, aduh laparnya luar biasa. Ya tidak. Itu namanya akismes. Mantan juga seperti itu. Dia bilang sudah tidak cinta kepada kita, sudah tidak butuh, sudah hilang feelingnya kepada kita, tidak ada rasa cinta, tidak greget lagi kepada kita. Itu namanya akismes. Ya, akismes itu tambah berlebihan. Orang menunjukkan perasaannya tambah ekspresif. Itu ciri-ciri akismes. Ya, ada kan orang bilang, misal saya sudah tidak cinta. Ya sudah, sekali saja dia bilang. Nah, tapi mantan butuh mengulang-ulanginya berkali-kali. Itu namanya akismes. Di depan kita atau di depan orang-orang, dia bisa mengatakan begitu. Tetapi ketika dia sendirian, dia nangis kejer, merindukan untuk bisa kembali kepada kita. Dan apa yang terjadi ketika dia kangen? Malam hari dia menghayalkan kita, dia melihat foto-foto saat masih bersama kita dulu. Dia mengintip media sosial kita. Dia kangen sampai berbesmili. Itu akan memancarkan gelombang sinyal yang sangat kuat kepada kita. Ya, penelitian Profesor Dick Betatum dari University of Sheffield atau Sheffield University tentang interbrain, koneksi pikiran. Ketika mantan mikirin kita, maka dia akan memancarkan sinyal ke pikiran kita seperti halnya wifi. Wifi terhubung kan antara handphone kita dengan pemancar wifi, antara mantan dengan pikiran kita. Jadi terkoneksi terus. Itulah yang membuat kenapa sampai hari ini ya kita jungkir balik berusaha melupakan mantan, tapi kita tidak bisa melakukannya. Apa maknanya? Gini ya, jadi banyak sekali orang yang gengsi. Setelah itu, apa yang terjadi? Dia tidak lagi kuat ya menahan keinginannya, jadinya minta-minta. Banyak sekali kita lihat saat kuliah, saat sekolah, teman, laki-laki, perempuan, bermusuhan, bersaing, tahu-tahu beres kuliahnya, setelah kerja, dapat undangan pernikahan dari mereka. Dulu musuhan, tapi tidak tahunya setelah itu menikah. Nah, jadi kebencian yang dia tunjukkan itu sebenarnya dia sedang menyembunyikan perasaan cintanya yang amat sangat besar. Nah, jadi
ketika mantan masih menunjukkan tanda-tanda akismes tadi, dan kita juga tidak bisa melupakan rasa cinta kepada mantan, itu adalah tanda bahwa insya Allah mantan akan kembali. Karena masih cinta, kita pun mencintainya. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.